Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan Bulis pada pagi hari ini. Anak-anak dalam kondisi sehat, anak-anak dalam kondisi penuh sukacita. Sekarang kita mulai ibadah sekolah minggu online pada pagi hari ini. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mengucapkan selamat pagi kepada Bapa di surga. Selamat pagi Bapa. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan ibadah pada pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa, kita menyiapkan hati kita mohon pimpinan Tuhan, kita mohon penyertaan Tuhan. Kita lipat tangan ya, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Pagi yang indah ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami sungguh bersyukur kepadamu Bapa. Pagi hari ini Tuhan masih mengizinkan setiap anak-anak kami untuk datang kepadamu, berbakti kepadamu dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus berkati ibadah online pada pagi hari ini. Dari awal hingga pada akhirnya Tuhan memberkati, Tuhan memimpin. Roh Tuhan ada di tengah-tengah kami, memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak, pagi ini hari Minggu ya. Kita mau puji nama Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Karena apa? Kita masih diberi kesempatan bahwa hari ini harinya Tuhan. Kita akan mengucap syukur. Kita akan bergirang. Kita nanti memuji nama Tuhan medley ya. Hari ini harinya Tuhan, kemudian digabung dengan saya bergirang gitu ya. Ya, kita mulai hari ini harinya Tuhan. Bersukaria, bersukaria.
Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan berita kebenaran yang nanti akan disampaikan oleh kakak-kakak yang nanti ada Miss Lia, ada Kak Dodi ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau puji nama Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Shalom, selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Wah, pagi hari ini ketemu lagi ya dengan Kak Lia. Tapi pagi hari ini Kak Lia ingin mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk membaca firman Tuhan. Nah, sudah siap belum Alkitabnya? Kalau belum, yuk disiapin dulu. Nah, untuk adik-adik yang mungkin belum bisa membaca, bisa minta tolong pada mama, papa. Kalau ada kakek atau nenek di rumah juga boleh, atau kalau punya kakak, nah minta tolong Kak bantu aku membaca ya. Nah sambil nanti juga minta tolong untuk dibukakan sekalian Alkitabnya. Nah sudah siap ya Alkitabnya? Yuk sekarang sebelum kita membaca Alkitab, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan, selamat pagi Tuhan, terima kasih atas kasih karunia-Mu Tuhan, sehingga pada pagi hari ini Engkau izinkan kami bangun dalam kondisi sehat, dalam kondisi bugar Tuhan, sehingga kami dapat mengikuti ibadah minggu pada pagi hari ini. Walaupun kami mengikuti ibadah dari rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, sukacita tidak akan pernah surut. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu, kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kami mampu mendengar apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sudah siap Alkitabnya ya? Yuk kita akan buka Alkitabnya pada Keluaran. Sudah ketemu Keluaran pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai yang ke-22. Sudah ketemu Keluaran 2 ayat 1 sampai 22. Nah kalau sudah ketemu yuk kita baca bersama-sama. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipangkalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu.
Maka disuruhnya hamba perempuannya untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnyalah orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, mengapa engkau pukul temanmu? Tetapi jawabnya, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Musa menjadi takut, sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Rehul, ayah mereka, berkatalah ia, mengapa selekas itu kamu pulang hari ini? Jawab mereka, seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala. Bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba. Ia berkata kepada anak-anaknya, di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan. Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikan Rehuliah Ziporah, anaknya, kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamainya Gersom. Sebab katanya, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Amin. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, mungkin adik-adik ini bercerita tentang apa ya? Tentang Musa, Musanya kenapa? Nah, kalau masih bingung, enggak usah bingung karena sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita ya yang akan disampaikan oleh Kak Dodi. Nah, sudah siap ya? Yuk kita siapkan hati, kita siapkan pikiran kita untuk mendengarkan cerita dari Kak Dodi. Shalom, selamat pagi adik-adikku semua yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar? Pasti kabar kalian luar biasa ya, sehat, puji Tuhan. Senang sekali ketemu lagi dengan Kak Dodi di kesempatan ibadah online, kesempatan pada hari Minggu ini. Nah, adik-adikku semua, cerita Alkitab pada hari Minggu ini Kak Dodi ambil dari Keluaran 2 ayat 1 sampai dengan 22, berjudul Musa diselamatkan. Tadi kalian sudah baca ya bersama dengan Kak Lia, Keluaran
pasal 2 ayat 1 sampai dengan 22. Nah, adik-adikku semua yang terkasih dalam Tuhan, sebelum Kak Dodi bercerita, Kak Dodi akan bertanya dulu ya pada kalian. Adik-adik, Kak Dodi mau bertanya kepada kalian. Pernah nggak kalian diajak bermain di sungai? Diajak sama teman atau diajak sama mama papa gitu? Ada yang pernah, ada yang enggak ya adik-adik? Nah, kalau yang pernah, di sungai itu ada apa sih? Ya, dulu pada waktu Kak Dodi masih kecil, kebetulan rumah Kak Dodi ada dekat sama sungai ya. Di sana itu ada yang sedang berenang, ada yang mencuci pakaian, ya, ada yang mencuci kendaraan bermotornya, ada yang cari pasir, ada yang cari batu-batuan, ya, ada yang menjala ikan, gitu ya adik-adik. Nah, adik-adik itu suasana sungai pada waktu Kak Dodi kecil ya adik-adik. Nah, adik-adikku semua yang terkasih dalam Tuhan, pada suatu hari di Sungai Nil ada satu keranjang yang terapung-apung adik-adik. Loh, kok ada satu keranjang yang terapung ya? Apakah yang ada dalam keranjang itu? Nah, ternyata adik-adik, di dalam keranjang itu ada seorang bayi laki-laki adik-adik. Bayi laki-laki yang berparas elok adik-adik. Nah, keranjang itu ternyata sedang diawasi oleh seorang perempuan adik-adik. Ya, perempuan itu adalah kakak dari seorang bayi laki-laki yang ada di dalam keranjang itu adik-adik. Nah, siapakah dia? Siapakah nama dari perempuan itu adik-adik? Namanya adalah Miriam adik-adik ya. Miriam ternyata adalah kakak dari bayi Musa yang ada di dalam keranjang itu adik-adik. Nah, adik-adik semua, pada saat yang sama putri Firaun sedang mandi bersama dengan dayang-dayangnya yang cantik-cantik adik-adik. Putri Firaun kemudian melihat ada satu keranjang yang terapung, kemudian menyuruh hambanya untuk mengambil keranjang itu untuk didekatkan pada dia. Dan alangkah senangnya adik-adik ya, Putri Firaun melihat ada seorang bayi laki-laki yang sangat rupawan, yang sangat elok wajahnya, yang sangat lucu adik-adik ya. Dia kemudian berkata kepada dayang-dayangnya bahwa dia akan merawat bayi itu dan akan membesarkannya dan akan menjadikannya dia anak angkat dan menjadikan dia pangeran Mesir adik-adik. Dan dia menamai bayi itu dengan nama Musa, yang artinya karena aku menariknya atau mengangkatnya dari air. Nah, adik-adikku semua yang terkasih, kenapa kok sampai ada bayi laki-laki yang terapung di Sungai Nil adik-adik? Kenapa? Nah, pada waktu itu Raja Firaun mengeluarkan satu perintah bahwa dilarang untuk menolong bayi laki-laki yang lahir. Ya, nah, Firaun memerintahkan kepada dua bidan. Masih ingat ya dua bidan itu? Ya, bidan itu adalah bidan Sifra dan bidan Pua adik-adik. Bidan yang baik hati, ya, tapi lebih takut akan Tuhan dan tidak mematuhi perintah dari Raja Firaun untuk tidak menyelamatkan bayi laki-laki yang lahir adik-adik. Nah, kenapa kok Raja Firaun mengeluarkan perintah untuk tidak menolong bayi laki-laki yang lahir? Kenapa? Karena di dalam pikiran Raja Firaun, seorang bayi laki-laki kalau tumbuh dewasa atau tumbuh besar, kelak akan berperang melawan Firaun adik-adik. Nah, adik-adik semua yang terkasih, setelah Musa tumbuh dewasa, Musa melihat kekejaman yang dilakukan oleh Raja Firaun dan juga tentara-tentara Mesir adik-adik. Ya, Musa melihat orang-orang Israel dipekerjakan ya siang malam sampai mereka kelelahan adik-adik. Dan juga tentara-tentara Mesir sering memukuli orang-orang Israel adik-adik. Nah, melihat itu Musa kepingin membalas dendam adik-adik ya. Musa memukuli tentara Mesir, bahkan ada yang meninggal adik-adik. Nah, setelah mengetahui kalau ada yang meninggal,
Musa ketakutan adik-adik. Ya, takut kalau Raja Firaun tahu kalau dia sudah membunuh tentara Mesir adik-adik. Nah, benar saja Raja Firaun mengetahui kalau Musa membunuh tentara Mesir adik-adik. Ya. Kemudian Raja Firaun memerintahkan pasukan-pasukannya, tentara-tentaranya untuk mencari Musa adik-adik ya. Mencari dan menangkap Musa sampai ketemu di mana Musa berada. Nah, adik-adik, Musa kemudian melarikan diri adik-adik ya. Melarikan diri sampai ke Midian dan dia beristirahat di dekat sebuah sumur, dan di Midian Musa menjadi penggembala kambing adik-adik, penggembala domba adik-adik. Nah, adik-adikku semua yang terkasih dalam Tuhan, Musa diselamatkan oleh Tuhan ada dua adik-adik. Yang pertama adalah Musa diselamatkan melalui putri Firaun ya, yang menyelamatkan Musa dari bahaya sungai Nil adik-adik. Ya, Musa dibesarkan dan dirawat oleh putri Firaun adik-adik. Yang kedua, Musa diselamatkan Tuhan karena Musa telah membunuh tentara Mesir adik-adik. Nah, adik-adikku semua yang terkasih dalam Tuhan, itulah cerita bagaimana Musa diselamatkan oleh Tuhan ya. Jangan takut ya, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan selalu ada. Jika kalian mempunyai masalah, rintangan apapun, tetap selalu berdoa ya. Tuhan akan tetap selalu menjaga kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kak Dodi akan bagikan satu ayat hafalan buat kalian dari Mazmur 121 ayat 2. Yuk kita sama-sama buka dari Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita berdoa. Bapak yang penuh kasih, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini yang boleh kami dengar. Biarlah firman-Mu Tuhan yang boleh kami dengar dapat menjadi berkat buat kami yang kami ambil dari Keluaran 2 ayat 1 sampai dengan 22. Bagaimana Tuhan menyelamatkan Musa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan pertolongan-Mu kepada kami semua, dan ajar kami Tuhan untuk tetap selalu mengingat bahwa Tuhan selalu menjaga kami di dalam setiap langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak, Kak Dodi sama Kak Lia ya. Sekarang saatnya anak-anak mempersembahkan yang sudah dipersiapkan. Uang sudah dimasukkan ke dalam amplop, kita persembahkan kepada Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan. Bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Anak-anak, kita sudah persembahan. Sekarang kita mau pulang
Tapi sebelum selesai, kok pulang ya? Sudah online, masih di rumah ya. Kita mau menyelesaikan ibadah pada online pada hari ini, tapi kita berdoa terlebih dahulu. Setelah berdoa nanti kita memuji nama Tuhan. Mungkin yang punya PKJ bisa disiapkan. Nah, kita mau memuji nama Tuhan nanti, kasih Tuhan mengiringimu. Tapi sebelum itu, anak-anak, mari kita berdoa. Kita menutup ibadah pada pagi hari ini. Dan kita mempersembahkan, kita menyerahkan persembahan ini biar Tuhan yang mengkuduskannya. Ya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepadamu Bapa. Tuhan sudah memberkati anak-anak kami dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami mempersembahkan Tuhan apa yang kami punya dari orang tua kami, pekerjaan orang tua kami, aktivitas orang tua kami, sehingga kami bisa hari ini bisa mempersembahkan Tuhan, walaupun hanya sedikit, biarlah Tuhan sendiri yang mengkuduskannya, mensucikannya, sehingga persembahan ini benar-benar bisa dikelola untuk pelayanan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih, dan kami hendak mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kami anak-anak-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan menjaga anak-anak kami, Tuhan menjaga kehidupan kami, dan Tuhan senantiasa mengiring langkah anak-anak kami sampai Maranatha. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kasih Tuhan mengiringimu. Terima kasih Tuhan memberkati anak-anak semua.